Bocah Muhammad Rafi menangis histeris saat petugas berusaha mengevakuasi tangannya yang terjepit. Mainan meja putar di Desa Merak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan. Petugas terpaksa memotong besi mainan meja agar tangan korban bisa dilepaskan tanpa terluka. Kejadian bermula saat korban berusaha mengambil mainan yang dimasukkan ke lubang meja berputar. Naas saat tangannya masuk, ternyata tidak bisa dikeluarkan hingga ia panik dan histeris. Petugas yang menerima laporan segera mengevakuasi korban setelah 30 menit. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Sulistiawan, iNews melaporkan. Warga Tugu, Cimanggis dihebohkan dengan kemunculan timbunan limbah busa setinggi 5 meter dan sepanjang 500 meter hingga menutup aliran Kali Baru di kawasan Tugu, Depok. Bahkan 5 rumah warga tertutup busa hingga ke atapnya. Warga mengaku akibat limbah menyebabkan sesak nafas, batuk hingga gatal pada kulit. Pihak kelurahan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup mengatasi masalah ini serta mengidentifikasi asal limbah. Ini tadi sekitar jam 4-an ini. Kalau jam 4-an tadi masih pendek, setengah itu masih pendek. Ini lama-lama nih 2 jam ini nyampe ke atas. Iya. Tadi nyampe sampai depan pintu nggak sih, Pak? Ini kalau ini sini nih. Kalau nggak disemprotin ini udah ke sini nih, udah masuk ke sini. Saat ini petugas terus melakukan penyelidikan dan jika diketahui asalnya dari pabrik, maka dinas terkait akan memberikan teguran keras. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Puluhan monyet terekam video amatir berkeliaran di sekitar rumah warga di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kawanan monyet itu turun dari pegunungan diduga karena kelaparan. Selain mencuri telur, buah-buahan yang ada di sekitar rumah warga juga jadi sasaran serangan monyet. Kemarau panjang beberapa bulan lalu membuat pepohonan yang ada di hutan mati sehingga kawanan monyet kelaparan dan turun ke permukiman. Warga yang resah kemudian melapor ke BPBD dan Polsek setempat. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, petugas damkar mengevakuasi ular piton sepanjang 4 meter dari dalam saluran air di kawasan permukiman warga Kecamatan Bacu Kiki. Evakuasi berjalan dramatis karena butuh alat berat untuk mengeluarkan tubuh ular dari dalam saluran air. Ular pertama kali ditemukan warga saat hendak memangsa ayam. Ular kemudian dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare untuk dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pengendara motor terluka dan tergeletak di pinggir jalan akibat terkena dampak ledakan tabung gas yang diangkut truk di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Cibadak, Sukabumi. Akibat ledakan ini seorang penumpang minibus, HH, dan seorang pengendara sepeda motor, UA, tewas. Sementara 7 lainnya terluka. Belum diketahui penyebab ledakan tabung gas ini. Namun akibat ledakan yang sangat kuat membuat sejumlah bangunan di sekitar lokasi rusak. Kejadian bermula saat truk bermuatan tabung gas CNG dari arah Bogor menuju Sukabumi terjebak kemacetan. Tak lama berselang, tabung gas yang diangkut tiba-tiba meledak hingga mengenai sejumlah pengendara di sekitarnya. Pas dengar meledakan itu 2 yang loncat ke sana, 1 sempat muter dulu di sini ya, tabungnya sempat muter dulu di sini, langsung meledak ke belah sana, yang belah sini udah meledak duluan. Meledaknya kenceng nggak teh? Ya? Kenceng nggak meledaknya? Bukan kencang lagi kayak nuklir. Tiba-tiba meledak, kemudian terbang ke atas. Kemudian berputar-putar di atas, yang satu jatuh di kebun, yang satu nabrak mobil Vitara, kemudian terbang lagi ke Solokan. Kedua jasad korban dan korban terluka dievakuasi ke RSUD Sekarwangi Cibadak untuk identifikasi dan perawatan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang oknum polisi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Selain kepada istrinya, pelaku juga melakukan kekerasan kepada mertuanya.
Video amatir merekam seorang wanita yang penuh luka lebam di sekujur tubuhnya. Wanita ini diduga menjadi korban KDRT suaminya yang disebut anggota kepolisian Polres Parepare. Kasus KDRT ini telah bergulir ke meja hijau. Kasus KDRT ini sejak tahun 2019 hingga 2023. Namun selama itu kasusnya selalu selesai setelah mediasi. Namun karena pelaku kembali mengulangi perbuatannya, korban akhirnya melapor ke Polda Sulawesi Selatan. Mulai dari tahun 2020 sampai 30 April, kurang lebih 10 kali kekerasan dalam rumah tangga. Itu di rumah semua tuh apa Pak? Dulu kekerasan itu ada yang di Kota Pindrang. Selain kepada istrinya, pelaku juga melakukan kekerasan kepada mertuanya sendiri, yakni ibu korban. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara anggota Satpol PP menjadi tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan pengemudi ojol di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia dianggap lalai dalam berkendara hingga menewaskan 2 orang. Polisi akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan mobil dinas Satpol PP yang menabrak 2 sepeda motor di Jalan Yosudarso, tepatnya di flyover Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mobil dinas Satpol PP yang rusak berat kini masih terparkir di kantor unit Satuan Wilayah Laka-Lantas Jakarta Utara, disita sebagai barang bukti. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari lajur kiri dan beralih ke lajur kanan. Saat akan kembali ke lajur kiri, ada 2 pengendara sepeda motor. Sopir akhirnya banting setir hingga mobil menabrak pembatas jalan. Pengemudi mobil dinas berinisial AH, petugas Satpol PP Kecamatan Cilincing ini ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai saat berkendara. Pengemudi yang kami jadikan tersangka kami tahan di rutan Satlantas Polres Metro Jakarta Utara. Bang, apakah itu anggota Satpol PP Kecamatan Cilincing, Bang? Benar, berdasarkan hasil pemeriksaan, pengemudi tersebut merupakan seorang PNS Satpol PP yang berdinas di Cilincing, Kecamatan Cilincing. Akibat kecelakaan tersebut, 1 orang pengendara sepeda motor ojek online tewas di tempat. Sementara 1 orang petugas Satpol PP tewas di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Akibat hilang kendali, sebuah minibus terbakar di ruas tol Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Sementara di Pamekasan, Jawa Timur, sebuah bus tingkat terbakar di perempatan Jalan Joko Tole. Sebuah minibus hangus dilalap api di ruas tol Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya minibus yang dikemudikan Jumanto sempat menabrak tiang penerangan jalan hingga terbalik ke lajur arah sebaliknya. Meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pengemudi diselamatkan pengendara lain yang melintas. Jadi kendaraan dari arah keluar exit tol Bintaro menuju ke Permata itu sebelum mereka berjalan, mereka alih hilang kendali, oleh ke kanan dan menabrak daripada tiang listrik. Kemudian keluar jalur dan akhirnya terbalik mobil dan keluar asap dan terbakar. Kondisi supir alhamdulillah baik-baik saja. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas sempat macet hingga sejauh 2 km. Penyebab kebakaran masih diselidiki Satlantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah bus tingkat terbakar di lampu merah perempatan Jalan Joko Tole, Pamekasan, Jawa Timur dini hari tadi. Sebelumnya bus penumpang jurusan Jakarta Madura yang akan menuju Sumeneb itu menepi saat api mulai berkobar. Sopir maupun kernet beserta penumpang langsung dievakuasi ke Polres Pamekasan. Petugas pemadam langsung berjibaku untuk memadamkan api yang diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik itu. Pada Selasa pagi akhirnya kebakaran bisa dipadamkan. Penyebabnya kita pasrah sama yang berwenang. Jadi belum tahu.
Polisi memasang polis lain guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam 2 pelaku curanmor masuk ke area parkir kontrakan di Jalan Al-Umar, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Kedua pelaku berbagi tugas, 1 mencuri dan 1 pelaku lain memantau situasi. Saat ada warga yang melintas, salah satu pelaku sempat menyapa dan memberikan senyuman untuk menghilangkan kecurigaan. Usai merusak kunci kontak motor sasaran, pelaku segera kabur meninggalkan lokasi. Salah satu warga tuh ada yang buang sampah waktu itu. Nah kebetulan dia juga disenyumin. Oh nggak merhatiin berarti ya, nggak ngeh ya berarti ya. Cuma kan nggak ngeh itu bakalan mau curi motor ya kan. Dipikir orang mau bertamu di sini, apa yang ngontrak di sini. Akibat kejadian ini, korban merugi puluhan juta rupiah dan melaporkan ke pihak kepolisian agar para pelaku tertangkap. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 orang pria berboncengan motor di perkampungan padat kawasan Jalan Bendungan Sutamigang 1 Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. 1 pengendara sepeda motor mengawasi keadaan sedang 1 lainnya mencuri. Kondisi kampung tengah sepi memudahkan pelaku beraksi. Hanya kurang dari 3 menit motor dibawa kabur pelaku. Korban baru menyadari beberapa saat kemudian saat hendak pergi keluar. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Ceritain sama adik sepupu saya kalau ada orang kehilangan motor. Habis itu tiba-tiba ibu saya tuh tanya sama saya, motormu di mana gitu kan. Terus aku bilang di bawah. Terus ternyata di bawah tuh nggak ada motornya. Terus saya turun, lihat kunci motor saya. Ternyata tuh kuncinya ada. Saya pikir kan kayak dipinjam siapa gitu kan. Ternyata nggak ada. Kejadian ini merupakan kali kedua di 3 bulan terakhir di lokasi yang berdekatan. Korban mengaku kapok dan tidak akan parkir motor sembarangan tanpa pengamanan ekstra. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang pemuda berinisial HR asal desa Bringin, Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah diamankan Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah. Pemuda 18 tahun ini kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai dan ditangkap saat razia balap liar di jalur selatan Pati. Diduga senjata tajam tersebut akan digunakan untuk tawuran, namun pelaku mengaku membawa sajam untuk jaga-jaga. Selain senjata tajam sepanjang 30 cm ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor. Akibat ulah sok jagonya tersebut, HR kini harus mendekam di balik jeruji besi di rutan Mapolresta Pati. Ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 oknum Pas Pampres dan TNI Angkatan Darat dituntut hukuman mati dan dipecat dari Kesatuan TNI. Mereka terbukti terlibat pembunuhan terhadap Imam Mashkur, pemuda asal Aceh. Oknum Pas Pampres, Praka Rizwandi Manik bersama 2 oknum TNI AD lain, Praka Heri Sandi dan Praka Jasmowir, menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap pemuda Aceh bernama Imam Mashkur di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Auditor Militer Jakarta menuntut para terdakwa agar dihukum mati dan dipecat dari Kesatuan TNI. Perbuatan para terdakwa dianggap sadis, melanggar sumpah prajurit dan mencoreng nama baik kesatuan. Sebelumnya, Auditor Militer Jakarta membeberkan sejumlah fakta atas tindak pidana penculikan, pemerasan, penganiayaan, dan pembunuhan hingga aksi membuang jasad korban. Pasal yang terbukti auditor yakin adalah pasal 340 Yungto 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan secara bersama-sama, dan pasal 328 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, penculikan secara bersama-sama. Aksi keji para terdakwa berlangsung pada pertengahan Agustus 2023. Jasad dibuang di sekitar daerah Purwakarta, Jawa Barat.
Sementara 3 prajurit itu diketahui sudah beberapa kali memeras dan menculik penjaga toko kosmetik di sekitar Jabodetabek. Toko kosmetik itu merupakan kedok untuk menjual obat keras secara ilegal. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini merupakan hari perdana kampanye 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2024. Di mana para pasangan Capres-Cawapres langsung memulai kampanyenya hari ini, termasuk Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang memulai kampanye dengan peluncuran logo, baliho, dan salam 3 jari. Gerak cepat untuk Indonesia lebih baik. Lebih merapat, Bapak Ibu, lebih mendekat. Silakan. Ya, pemirsa, peluncuran dilakukan di 3 lokasi, yaitu di kantor Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud di Kebonsiri, Jakarta. Kemudian juga di lokasi kampanye perdana Ganjar Pranowo di Merauke, Papua, dan dari Sabang, Aceh. Lokasi kampanye perdana Cawapres Mahfud MD. Dan seperti yang Anda saksikan di layar pemirsa, saat ini kedua lokasi di mana masyarakat dan juga tim pemenangan tengah bersiap untuk melakukan peluncuran logo di hari pertama kampanye ataupun hari perdana kampanye Capres Cawapres Ganjar Mahfud. Salam 3 jari Mas Ganjar untuk Indonesia. Ganjar Mahfud untuk Indonesia. Ganjar Mahfud. Mari kita bersama menyanyikan lagu Padamu Negeri dipimpin oleh Mas Ganjar Pranowo. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, selanjutnya kepada Capres Republik Indonesia nomor urut 3 Mas Ganjar Pranowo dimohon berkenan untuk berfoto sejenak bersama dengan warga. Yang ingin disampaikan Pak Mahfud? Ingin Disampaikan. Ya, kita persilakan. Tolong dong tim run up ada yang di sini untuk mengarahkan yang cowok ya. Mari kita yel-yel sekali lagi Ganjar Mahfud. Ya, pemirsa, baru saja selesai pelaksanaan ataupun peluncuran dari logo dan baliho Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, di mana dalam peluncuran logo dan baliho ini berisi visi, misi, dan program unggulan dari Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Di antaranya gerak cepat, Indonesia Raya, Indonesia Unggul, Indonesia Lebih Baik, dan terdapat juga program unggulan yang diutarakan oleh pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, yaitu 17 juta lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi 7%, berantas KKN, pungli dan mafia hukum, digitalisasi birokrasi, diantaranya program lapor langsung Presiden. Baik, terima kasih. Baik. Seiring selesainya live streaming, untuk luar biasa tadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah melakukan kampanye di ujung Indonesia, baik di Papua dan di Sabang juga disampaikan tadi sama-sama serba pertama. Di Papua pertama matahari terbit, tadi disampaikan Pak Mahfud di Aceh
juga penyumbang pesawat terbang. Sementara itu pemirsa, pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hari ini memulai kampanyenya di Jakarta dan Jawa Timur. Anies pun sempat meminta restu kepada keluarga sebelum berangkat kampanye. Kabulkanlah doa kami. Pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Amin menggelar kampanye perdana di Jakarta dan Jawa Timur. Pasangan Amin berkampanye di 2 lokasi berbeda untuk mengoptimalkan masa kampanye, di mana Anies melakukan kampanye perdananya di Tanah Merah, Jakarta Utara. Alasan Tanah Merah dijadikan tempat pertama Anies memulai kampanye karena ada sejarah Anies di sana. Dan selanjutnya Anies akan melanjutkan kampanyenya ke kawasan Kabupaten Bogor. Dan sebelum melakukan kampanye, Anies sempat menggelar doa bersama dengan keluarga, di mana Anies juga mencium dan memeluk sang ibunda. Sementara itu pemirsa, di hari perdana tidak semua capres-cawapres menggelar kampanye terbuka, di mana capres-cawapres Prabowo Gibran hari ini tidak melakukan kampanye terbuka, meski sebelumnya menyatakan akan memulai kampanyenya di wilayah Jabodetabek. Masa kampanye Pilpres 2024 dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat capres dan cawapres sebanyak 5 kali. Bapak Ibu dari Kausa Haji Muhaimin Iskandar. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Ganjar Pranowo SHMIP dan juga Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Di grup desa, tolong bantu ya, ini ada yang longsor RT 1. Warga berupaya mengevakuasi pasangan suami istri yang terkubur material tanah longsor di Kampung Sempur Bates, Desa Petir, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua korban tertimbun tembok penahan tebing rumah yang ambrol. Korban merupakan seorang ustadz bernama Rahmat dan istrinya Eva Nur Hasanah. Evakuasi berlangsung dramatis selama kurang lebih 1 jam dengan alat seadanya. Setelah dievakuasi, korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Korban langsung dimakamkan secara berdampingan. Longsoran lalu menimpa satu buah rumah. Kebetulan di dalam rumah tersebut ada penghuni atau si korban dengan suami istri, lalu mereka tertimbun. Sementara itu sejumlah warga mendatangi lokasi proyek pembangunan sekolah yang dianggap memicu banjir di Jalan Pangeran Sogiri. Warga Kampung Cihelet dan Kampung Tanah Baru ini kesal karena rumah mereka kerap kebanjiran. Aksi protes diluapkan kepada Wali Kota Bogor Bima Arya. Menangkap protes warga, Pemkot Bogor dan pihak kontraktor berencana memperbaiki saluran air yang buruk, kolam retensi yang tidak maksimal dan akses jembatan. Dari Bogor, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan penipuan pembelian ribuan mukena milik UMKM di Yogyakarta diringkus polisi. Modus pelaku membeli mukena senilai 109 juta rupiah menggunakan cek yang ternyata palsu. Sementara 5 remaja di Banjarnegara, Jawa Tengah ditangkap polisi lantaran terang-terangan berjualan narkoba di media sosial. 5 tersangka anggota komplotan penipuan ditangkap anggota Reskrim Polresta Yogyakarta. Para tersangka menipu pengusaha UMKM di Solo dengan modus membeli 2.000 mukena senilai 109 juta rupiah. Korban diminta mengirimkan pesanan ke penginapan tempat para tersangka menginap dan membayar dengan cek yang ternyata palsu. Untuk meyakinkan, korban bahkan diantar ke bank untuk mencairkan cek, namun ditinggal di kawasan Malioboro. Pemberian cek tersebut, namun selanjutnya para pelaku ini berusaha untuk meyakinkan korban, kemudian diajak untuk cek tersebut dibakar di ATL di bank BCA Jogja.
Sementara itu polisi juga mengamankan ribuan mukena serta cek palsu sebagai barang bukti. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Lima remaja pengangguran warga Banjarnegara, Jawa Tengah ini diringkus jajaran Sat Narkoba Polres Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka kedapatan jual beli narkoba jenis sabu dan ganja. Aksi 5 remaja berusia tanggung ini tergolong nekat karena mereka terang-terangan menjual narkoba melalui media sosial. Pembayarannya pun menggunakan kris. Kepada polisi, para tersangka mengaku berjualan sabu karena membutuhkan uang. Lihat Instagram, transfer lewat barcode QRIS, di situ barang bukti atau sabunya ditaruh di suatu halaman. Akan kita kembangkan ke akun tersebut. Bersama pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 3,7 gram sabu dan 57 gram ganja. Para pelaku terancam hukuman hingga 20 tahun kurungan penjara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Alis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tenda pernikahan diterjang angin kencang membuat para tamu undangan panik di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Deswita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video amatir warga merekam saat sebuah tenda resepsi pernikahan diterjang angin kencang saat hujan deras melanda kawasan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa itu, sebagian tenda rusak. Para tamu yang berada di dalam tenda sontak panik dan berusaha menghindari tiang tenda yang nyaris roboh. Meski sempat terganggu, resepsi pernikahan tetap berlangsung dengan hikmat. Sejak 2 hari terakhir ini, sejumlah daerah di Sulawesi Selatan dilanda hujan deras dan angin kencang yang disertai dengan petir.